طيب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Salawatullah alaihi wa ala alihi wa salamuh wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Ya ikhwani fid din, a'azzinallahu wa iyyakum ajma'in. Rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, setelah sekian lama, setelah Ramadan dan juga Idul Fitri, kemudian kita baru hari ini memulai kajian rutin yang rutin kita laksanakan di Masjid Ibadur Rahman selama masa atau kondisi pandemi COVID-19. Adapun di masjid-masjid yang lain sampai dengan saat ini belum kita mulai atau belum kita adakan. Hal ini masih sesuai dengan arahan dari pemerintah kita, dalam hal ini Wali Kota Palopo, terkait dengan aturan protokoler kesehatan. Kita khawatirkan kalau kita mengadakan di masjid-masjid yang lainnya, maka protokoler kesehatan itu akan terabaikan. Mengingat di antara kaum muslimin sudah ada yang tidak mempedulikan keberadaan COVID-19. Padahal ia masih ada di sekitar kita. Bahkan variannya saat ini konon bertambah. Ada varian-varian yang baru. Maka ala kulli hal, ya Allah Ta'ala tetap kita melakukan atau mengadakan kajian rutin hanya di Masjid Ibadur Rahman. Dan tentu kita sangat mengharapkan dan menekankan kepada seluruh ikhwah untuk menerapkan protokol kesehatan. Di antaranya dengan menggunakan masker, menjaga jarak atau physical distance, dan yang seterusnya, termasuk mencuci tangan. Dan insyaallah ta'ala malam ini sebagaimana yang terjadwal adalah kajian fikih. Buku pegangan atau kitab yang kita jadikan rujukan atau referensi adalah Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil Aziz. Dan kita insyaallah ta'ala malam ini mulai masuk di bab atau pembahasan yang baru. Ya. Pembahasan yang baru yang insyaallah ta'ala pembahasan ini sebahagian kalangan itu menanti-nantikan pembahasan ini. Ada juga sebahagian kalangan menganggap ini pembahasan sudah biasa. Toh ia sudah melakukannya. Tapi perlu untuk kita ingat, ya, bahwasanya pembahasan ini yaitu pembahasan tentang an-nikah. Ini adalah kitabun nikah, kitab atau pembahasan yang menjelaskan tentang nikah. Itu bukan hanya untuk mereka yang mau atau baru akan menikah. Tetapi juga sangat penting untuk mereka yang telah menikah.
Bahkan kepada mereka yang juga masih punya keinginan untuk menikah lagi. Sebab yang dijelaskan di kitabun nikah bukan hanya semata-mata bagaimana seorang laki-laki dan seorang perempuan dikatakan sah sebagai suami istri. Tapi juga disebutkan dan dijelaskan kriteria wanita yang pantas dan layak jadikan seorang istri, demikian pula laki-laki yang layak dijadikan sebagai suami, apa saja hak-haknya, apa saja kewajiban-kewajibannya, siapa saja yang diharamkan untuk dinikahi, dan bagaimana kalau itu terjadi. Ini secara garis besar itu yang akan dijelaskan di kitabun nikah. Termasuk bagaimana sebuah akad nikah atau akdun nikah itu dikatakan sah. Siapa yang punya wewenang, siapa yang punya kekuasaan untuk menentukan, iya, dan menjadikan sebuah akad itu menjadi sah. Nah, ke depan setiap dari kita yang sudah menikah, ya, tidak menutup kemungkinan punya anak gadis, punya anak perempuan. Ia wajib mengetahui bahwasanya sebagai ayah, ia adalah seorang wali. Dan yang paling berhak untuk menikahkan putrinya itu adalah wali. Dan seluruhnya dari garis keturunan bapak. Tidak ada dari garis keturunan ibu. Nah, sehingga tidak ada lagi ceritanya. Begitu ada yang mau menikah putrinya, bagus sorong-sorong. Ya, akhirnya nasuruh Pak PPN yang menikahkan. Padahal sebagai wali dia punya kuasa untuk menikahkan. Adapun yang utusan dari pemerintah, imam PPN, pembantu PPN, kepala KUA atau KUA, ya, itu dari sisi administrasi, saksi. Nah, walaupun ya mereka ini juga dibekali sebagai ya wali cadangan. Kalau wali yang asli itu menyerahkan hak perwaliannya. Dan bagaimana menikahkan itu sangat-sangat mudah. Ya. Nah, sangat-sangat mudah. Baik, kita masuk kepada apa yang disebutkan oleh penulis. Kitabun nikah. Ini adalah kitab yang menjelaskan tentang an-nikah. An-nikah secara bahasa itu dari kata nakah yang kihu nikahan. Tazawwaja, yatazawwaju. Menikah, mengawinkan. Iya, walaupun dalam bahasa Indonesia menikah dengan kawin itu beda ya. Beda. Beda enggak atau sama? Menikah dengan kawin. Nikah dengan kawin sama atau beda? Beda ya? Iya, dalam bahasa Indonesia. Sebab orang yang menikah, ya, setelah menikah baru mereka boleh kawin. Ya. Nah, bukan kawin dulu baru menikah. Ya. Nah, paham maksudnya? Ya. Nah, banyak yang seperti itu. Ketika kawin dulu, sudah kawin baru nikah. Ya, entah itu disebabkan kejahilan dia sehingga terjerumus ke dalam hal tersebut, atau memang ada faktor-faktor yang membuat mereka melakukannya. Seperti yang kita ketahui fenomena uang panai. Ya, uang panai itu luar biasa. Walaupun ia adalah budaya dan sama sekali tidak mempengaruhi keabsahan sebuah akad nikah, tetapi pernikahan seseorang bisa batal disebabkan uang panai. Iya. Nah, kita yang penuntut ilmu, orang yang sudah belajar, walaupun kita ini suku Bugis Makassar dan sudah paham dengan uang panai tersebut, hendaknya kita lebih mengedepankan ilmu yang kita miliki dibandingkan budaya setempat. Dengan tetap bijak menyikapi yang namanya hal tersebut.
Iya. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, penulis menyebutkan hukmuhu, hukum menikah. Ya, hukum secara taklifi, apa hukumnya menikah? Kata beliau, an-nikahu min akidi sunanil mursalin. Menikah itu termasuk di antara sunnahnya para nabi dan rasul yang sangat ditekankan. Ya, ini kata penulis. Termasuk sunnahnya para nabi dan rasul. Dan sunnah tersebut ditekankan, sangat dianjurkan. Ya. Nampak bahwasanya penulis berpendapat menikah itu hukumnya adalah mustahab, sunnah, tidak wajib. Nah, qala ta'ala, beliau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Ra'd ayat 38. Walaqad arsalna rusulan min qablik waja'alna lahum azwajan wa zurriyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh walaqad arsalna rusulan, sungguh kami telah mengutus para rasul min qablika, sebelum engkau wahai Muhammad, waja'alna lahum, dan kami menjadikan kepada para rasul tersebut azwajan, pasangan, wa zurriyah, dan keturunan. Ya. Sehingga dari ayat ini menunjukkan bahwasanya pernikahan atau perkawinan, ya, antara laki-laki dan perempuan itu sudah ada sejak mulai rasul yang pertama, bahkan nabi yang pertama. Ya. Mulai dari nabi yang pertama sampai nabi yang terakhir. Tidak ada satupun dari kalangan rasul tersebut kecuali ada azwajan, ada pasangannya. Mereka punya keturunan. Nah, dimaklumi siapa nabi pertama, siapa pasangannya dan seterusnya. Ya, siapa rasul yang pertama, siapa pasangannya dan anak keturunannya. Sampai kepada Rasulullah, rasul yang terakhir Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hukum menikah yang beliau kuatkan. Ya. Kalau berbicara tentang pernikahan, sepakat para ulama menikah itu disyariatkan. Menikah disyariatkan, sepakat para ulama. Yang diperselisihkan oleh para ulama hanyalah hukum. Ya, hukum menikah itu gimana? Sebagian ulama menganggap menikah itu hukumnya wajib. Ya, dan ini pendapatnya ulama-ulama dari kalangan al-Zahiriyah. Ya, seperti Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Beliau berpendapat hukum menikah itu wajib tanpa kecuali. Apa alasannya? Alasannya semua ayat dan semua hadis yang datang dari Allah dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan perintah untuk menikah. Ya. Seperti misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal-awal surah An-Nisa, "Fankihu." Iya. "Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa." Fankihu fil amr, perintah. Dan asal daripada perintah itu adalah wajib. Itu alasannya. Nah, atau di ayat yang lain, wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum. Sama perintah juga, dan nikahkanlah orang yang bersendirian di antara kalian.
Kemudian di dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syiras syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj." Lam amr. Siapa saja wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah punya kemampuan, maka hendaknya dia menikah. Ya. Lam amr. Dia masuk di fiil mudhari. Naam. Ya. Iya. Itu bahasa Arabnya diterapkan. Jangan cuma dihafal, dibaca, dihafal, dilupakan. Ya. Naam. Fal yatazawwaj, lam amr. Dia hanya masuk di fiil mudhari. Ya. Naam. Hendaknya mereka menikah. Ya. Dan hadits-hadits yang lainnya. Seluruhnya katanya para ulama az-zahiri itu semuanya perintah, dan hukum asal perintah itu adalah wajib. Kemudian pendapat yang kedua itu pendapatnya jumhur atau kebanyakan dari para ulama. Apa pendapatnya jumhur atau kebanyakan para ulama? Menikah itu hukumnya mustahab, sunnah. Ya, dianjurkan, ditekankan, tapi enggak sampai pada tingkatan yang wajib. Ini kebanyakan dari para ulama. Ya. Nah, ya, yang zahir itu adalah pendapat di mazhab Hambali dan ya, mazhab Syafi'i dan selainnya. Kemudian di antara ulama itu berpendapat hukum menikah itu berdasarkan kondisi dan keadaan orang yang mau menikah. Berdasarkan kondisi dan keadaan orang yang mau menikah. Bisa jadi hukumnya wajib, bisa jadi hukumnya sunat, bisa jadi hukumnya makruh, bisa jadi hukumnya mubah, dan bisa jadi hukumnya haram dia menikah. Nah, ini pendapatnya di mazhab Maliki. Ya. Nah, di mazhab Maliki seperti itu. Kapan dia wajib? Dikasih contoh. Seorang laki-laki yang syahwatnya sudah menggelora. Ya. Nah, syahwatnya sudah menggelora. Khawatir terjatuh ke dalam fahsya, perzinahan. Pokoknya, tak konsen mi. Ya. Tidak ada mi, apalagi kalau sudah makan kambing. Ya. Nanti lebih nengasan tahu. Ya. Dia laki-laki tidak perempuan, ji. Ya. Di sisi lain, dia sudah punya kemampuan untuk memberikan nafkah lahiriah dan batin. Dia sudah ada kemampuan. Dia bisa bekerja. Ya. Bukan dia punya penghasilan walaupun dia penghasilan tidak tetap. Tapi dia mampu bekerja. Iya. Syahwatnya sudah menggelora. Dia sudah redam dengan segala jenis puasa. Senin Kamis, Syawal, pokoknya tidak mempan. Serius saya. Ya, serius, tidak mempan semua itu. Pokoknya menggelora sekali. Ini kalau dibiarkan seperti itu, dia akan terjatuh ke dalam perzinahan. Apa hukum perzinahan? Haram. Kalau hukum perzinahan haram, seseorang bisa terjatuh kepada yang haram, maka kebalikannya itu adalah wajib. Ya, paham maksudnya? Maka dia wajib untuk menikah. Kondisi seperti itu. Iya, paham maksudnya ya? Iya. Yang kedua, hukumnya sunat. Dikasih contoh. Syahwatnya menggelora. Ya, tapi masih bisa diredam dengan puasa. Begitu menggelora syahwatnya, iya, dia puasa lagi, tertahan lagi. Iya. Nah, iya. Dia sudah punya kemampuan al-ba'ah, memberikan nafkah lahir, batin, sudah. Iya. Tapi dia belum menikah, entah ada mungkin sementara belajar, sementara apa dan seterusnya. Ketika syahwat bangkit, dia puasa lagi, tertahan lagi. Ini hukumnya sunnah dia menikah. Iya. Dan lebih ditekankan kalau dia menikah. Kemudian
Ada juga yang hukum menikah itu haram bagi dia. Iya. Seperti mereka yang sama sekali tidak punya kemampuan memberikan nafkah lahir dan nafkah batin. Jangan ketawa lagi. Tidak bisa, tidak ada kemampuan. Ya, nafkah lahir dia tidak bisa bekerja. Ya. Nah, nafkah batin, tahulah. Ya, ada yang seperti itu? Ada. Ya. Nah, kalau yang saya alami sendiri, maksudnya bukan saya yang alami, bukan. Ada teman seprofesi sama-sama guru seperti itu. Ya, lama enggak pernah selalu bukan lagi dibully, diteror. Ya, pokoknya harus menikah begini, dicarikan nih, begitu didapatkan perempuan yang pas menurut kita diajukan. Nah, iya kan, iya Pak. Ya, diurus segala sesuatunya. Kita mesti ke kabupaten lain sebab di sana perempuannya, di sana jodohnya luar biasa. Nah, begitu dinikahkan kita sudah gembira, masya Allah fulan sudah tidak dibully lagi, sudah menikah. Selama ini tinggal dia, ya, iya, seangkatannya sudah semua ada mungkin cucunya, ya. Nah, begitu menikah, satu hari dia menikah, ya, langsung bukan dia yang mentalak, ditalak sama istrinya, ya. Padahal istri tidak punya wewenang untuk mentalak. Yang punya wewenang mentalak itu adalah suami. Nah, kenapa? Saya cari tahu, ya. Ya, kebetulan istrinya orang Bugis. Ya, dia pakai bahasa Bugis. Ya, dia bilang, ya mudah-mudahan para pendengar tidak paham di bahasa Bugis. Ya, kamu ngapain, Dre? Dia semen, Dre. Iya. Insyaallah orang para audiens tidak paham di bahasa Bugis. Nah, nanti kursus bahasa Bugis. Sama banyak orang Bugis ini. Ya, semua, kamu ngapain, Dre? Ada juga orang paneknya, tapi dia semen, Dre. Iya. Langsung masalahnya. Iya. Maka yang seperti ini haram dia menikah. Dia akan menyusahkan kaum wanita. Ya. Nah, jangan dikira syahwat itu cuma antum yang punya. Perempuan juga punya syahwat. Bahkan perempuan kadang jauh lebih tinggi syahwatnya dibandingkan laki-laki. Ya. Nah, Anda tidak punya kemampuan seperti itu, jangan Anda menyusahkan diri. Maka lihat memang dirimu yang mau menikah. Serius. Jangan sampai kita sudah urus kiri kanan, mesti ke kabupaten lain. Contoh Ji, ya. Periksa pagi-pagi, jangan sampai tidak ada yang bisa dipakai pagi-pagi itu biasa tanda-tandanya. Ya. Nah, yang memang dari sekarang. Ya, saya tidak tunjuk siapa-siapa, enggak. Maksudnya daripada nanti belakangan malu-malu jika juga toh. Ini bisa membawa ini bisa membawa ini. Nah, periksa memang kalau pagi-pagi, subuh-subuh. Toh ada jika bisa tahiyah apa. Nah, kalau dia menikah seperti itu. Ya, itu menurut Malikiyah. Ya, atau tujuannya menikah hanya untuk membalas dendam. Ya, kepada si wanita. Misalnya wanita tersebut orang yang pernah menyakiti hatinya. Ya, dia menikah hanya untuk menyiksa wanita tersebut. Ya, hanya untuk menyia-nyiakannya dan seterusnya. Ini haram untuk dia menikah. Iya. Nah, sehingga ini hukum pernikahan menurut Malikiyah itu terbagi menjadi 5. Sesuai dengan kondisi dan keadaan orang yang mau menikah. Ya, kadang dia jadi wajib, kadang jadi sunat, kadang itu mubah, kadang makruh dan bisa menjadi haram. Bisa dipahami ya hukumnya? Iya. Lalu kira-kira siapa yang belum menikah di sini, dia dihukum mana dia? Ya, tinggal dia lihat. Ya, yang belum menikah. Bukan menikah lagi, bukan. Belum menikah sama sekali. Silahkan dia lihat. Ya, kalau memang gelora syahwatnya sudah menggebu-gebu, ya, kemudian khawatir terjatuh ke dalam fitnah, ya,
Dan ada yang kemampuan untuk memberikan mahar. Dia juga mampu untuk bekerja. Ya. Tidak perlu tidak mesti dia mesti punya pekerjaan tetap, tidak. Kalau ada pekerjaan tetap lebih bagus lagi. Tapi kalau tidak, iya, minimal dia mau kerja. Kalau mau kerja insyaallah bisa itu. Ya. Nah, sebab iya, jarang orang ada punya pekerjaan tetap. Ya, yang ada yang biasa itu ada yang pengangguran tetap. Nah, kalau pekerjaan tetap biasa tidak semua orang bisa punya. Nah, kemudian coba sekalian rahimani wa rahimakumullah, kata beliau, wa yukrahu tarkuhu li ghairi uzrin. Ya. Dan dimakruhkan meninggalkan pernikahan atau tidak menikah ya, tanpa ada uzur. Tanpa ada halangan. Makruh hukumnya. Menurut beliau. Li hadithi Anasin ibn Malik qala. Ini berdasarkan haditsnya Anas bin Malik. Beliau mengatakan, ja'a salasatu nuhtin ila buyutin azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik menceritakan, Anas bin Malik pembantunya Nabi. Ya. Banyak beliau tahu hal-hal yang ada di sekitar rumah tangganya Nabi. Pembantunya Nabi. Ya. Ada 3 orang datang ke rumahnya istrinya Nabi. 3 orang. Nah, yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 orang ini datang tanya kepada istri-istrinya Nabi. Bagaimana ibadahnya Nabi? Ya. Bagaimana ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Falamma ukhbiru, ketika istri-istri Nabi sudah sampaikan bagaimana ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ka'annahum taqalluha. Maka 3 orang ini itu merasa seolah-olah menganggap ibadah yang selama ini mereka lakukan masih sangat sedikit. Belum ada apa-apanya dibandingkan ibadahnya Nabi. Faqalu, akhirnya mereka mengatakan, wa aina nahnu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Di mana kita ini dibandingkan Nabi? Kita tidak ada apa-apanya paling dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qad ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhara. Beliau itu sudah diampuni dosa-dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Ibadahnya masih luar biasa. Tidak ada apa-apanya dibandingkan, tidak ada apa-apanya ibadah kita dibandingkan ibadahnya Rasulullah. Nah, akhirnya faqala ahaduhum, salah seorang dari 3 itu mengatakan, iya, amma ana fa ana usallil laila abada, wa qala al-akhar ana asumud dahr wa la uftir. Orang yang pertama mengatakan, kalau begitu saya akan sholat malam terus menerus. 1 malam tidak tidur. Pokoknya mau sholat malam. Tahu sholat malam? Qiyamul lail. Ya. Nah, tidak tidur selama-lamanya. Iya. Lalu yang kedua mengatakan, ana asumud dahr wa la uftir. Saya akan berpuasa setiap hari. Pokoknya tiada hari tanpa puasa. Ya. Tiada hari tanpa puasa. Nah, wa qala akhar, ana a'tazilun nisa. Saya tidak mau dengan perempuan. Ya, tidak mau dengan perempuan. Fala atazawwaju abada. Saya tidak akan mau menikah selama-lamanya. Mengganggu ibadah. Tidak bisa konsen kita ibadah. Ya. Nah, maka faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka mengatakan itu, ternyata didengar oleh Nabi. Ya. Beliau katakan, antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Kalian yang mengatakan begini dan begini, seperti yang mereka sebutkan tadi. Lalu kata Nabi, ama wallahi inni la akhsyakum lillah. Ya, sekali-kali tidak.
saya manusia yang paling takut kepada Allah. Wa atqakum lahu, saya manusia yang paling bertakwa kepada Allah. Walakinni, tetapi bersamaan dengan itu, asumu wa uftir wa usalli wa arqud wa atazawwajun nisa. Kata beliau, saya puasa, saya juga kadang tidak puasa. Maksudnya puasa sunat, ya. Nah, saya puasa, saya kadang juga tidak puasa. Dan memang begitu ibadahnya Nabi itu, ya. Iya, sesuai pengakuannya Aisyah radhiyallahu anha. Iya, kalau kita lihat Nabi, berpuasa terus. Tapi kadang juga kita lihat beliau tidak pernah puasa. Iya, itu pelajaran bagi kita bahwa terkadang semua ibadah sunat, iya, boleh kita rutinkan, boleh juga tidak kita rutinkan dengan alasan maslahat. Ya, bukan cuma puasa, amalan sunat bisa tidak dirutinkan, bisa ditunda pelaksanaannya, alasannya maslahat yang lebih besar mau dicapai atau mudarat yang besar yang ingin diminimalkan atau dihilangkan. Ya. Nah, mungkin Anda bilang, masa tidak boleh mengamalkan sunat? Iya, bukan tidak boleh mengamalkan sunnah. Kadang itu ditunda pelaksanaannya sampai orang paham. Iya. Nah, Nabi melaksanakan ibadah sunat demikian. Iya. Sebagai contoh saja saat ini, di sini walhamdulillah kadang kita laksanakan kalau subuh itu subuh Jumat ya. Rakaat pertama kita baca As-Sajdah, rakaat kedua baca Al-Insan. Sebab konteks haditsnya Abu Hurairah, sunnah di Jumat subuh itu rakaat pertama membaca As-Sajdah, rakaat kedua membaca Al-Insan. Itu yang sunnah. Itu yang sunnahnya. Adapun masalah sujud tilawahnya, ya, itu ziyadah. Mau kau sujud tilawah silahkan. Tidak juga tidak masalah. Nah, kaum muslimin zaman sekarang itu nak kejar sujud tilawahnya. Kan begitu? Iya. Itu nak kejar sujud tilawahnya. Sampai ada masjid yang baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Betul. Ujungnya itu kan sujud tilawah. Di situ bisa bingung bagaimana bangkitnya nanti itu. Ya. Nah, saya bilang begitu sebab ada yang bertanya kepada saya. Ya, dibilang masjid dekat rumah saya hanya membaca Iqra supaya dapat sujud tilawah sebab surat saya terlalu panjang. Ini tidak paham sunnah. Yang sunnah itu baca sajadah. Atau ada yang as-sajdah dibagi dua. Iya, itu terjadi di masjid dekat rumah saya. Betul. Ya. Nah, padahal bukan demikian. Bahkan ada masjid yang kalau kita tidak melakukan sujud tilawah di Jumat subuh, ulangi sholatnya. Itu kan sudah sampai kepada keyakinan bahwa itu wajib. Kan begitu? Iya. Makanya kalau sudah kondisi seperti itu, iya, sekali-sekali boleh kita tinggalkan. Itu pengajaran secara tidak langsung bahwa ternyata ini tidak wajib. Buktinya dia tidak lakukan jadi Jumat subuh. Seandainya itu wajib, maka setiap Jumat subuh harus dilaksanakan. Kan begitu? Iya. Nah, iya. Contoh yang lain, sholat pakai khuf atau pakai sendal. Boleh enggak sholat pakai sendal? Pakai khuf? Boleh enggak? Sunnah. Ya. Itu sunnah. Tapi kalau di sini, ya 1-2 yang pakai awalnya memang tidak dihati. Tapi kalau sudah punya ilmunya, insya Allah tidak masalah. Tapi jangan langsung diterapkan di masjid lain. Ya, harus sosialisasi dulu. Iya. Nah, baik. Nah, ini jemaah sekalian, puasanya Nabi, kadang Nabi puasa, kadang juga tidak puasa. Iya. Itu untuk menyampaikan kepada orang yang tadi mengatakan, iya, apa? Dia mau puasa terus-menerus. Nabi saja, orang yang paling bertakwa, orang paling takut kepada Allah, kadang beliau puasa, kadang juga tidak. Wa usalli wa arqud. Beliau sholat malam, beliau juga tidur. Bukan full satu malam. Itu untuk membantah, iya,
Orang yang tadi mengatakan pokoknya dia akan sholat malam, pas 1 malam penuh tidak tidur. Iya. Nah, wa atazawwajun nisa, saya menikah dengan wanita. Itu untuk meluruskan apa yang disebutkan orang yang ketiga tadi. Iya, karena bisa mengganggu ibadah, tidak mau dia menikah. Nah, ini hadits iya menunjukkan bahwasanya seperti yang disebutkan oleh penulis, dimakruhkan orang yang tidak ada apa dimakruhkan tidak menikah bagi orang yang iya tanpa ada uzur. Nah, selain daripada hal tersebut, iya hadits ini memberikan pengajaran kepada kita bahwa Islam itu sangat iya melarang tindakan yang ekstrim. Tindakan yang ekstrim. Untuk ibadah saja, kalau itu ekstrim tidak boleh. Untuk ibadah. Contoh ekstrimnya apa? Ada yang mau puasa tidak mau berbuka. Ekstrim. Ya, dilarang oleh Nabi. Ya. Ada yang mau sholat malam tidak tidur. Ekstrim itu. Iya. Nabi sampaikan mana yang pertengahan. Tidur, qiyamul lail. Ya, dibagi waktunya supaya tetap ada tidur. Ya. Ada juga yang ekstrim, tidak mau menikah. Tidak mau menikah, bisa mengganggu ibadah. Ya. Nah, ada juga memang seperti itu kaum muslimin. Alasannya, kenapa belum menikah? Fokus ibadah. Iya. Tapi tidak ibadah tunji. Dibilang menuntut ilmu Senin Kamis, Ji. Bukan puasanya Senin Kamis. Dibilang menghafal Quran, pasti tetap di juz itu nah. Jadi, heran tonga saya. Ya. Nah, faman ragiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang membenci sunnahku, itu bukan bagian dari aku. Maksudnya, siapa yang membenci sunnahnya Nabi, dia tidak berada di atas jalan atau tuntunan Rasulullah SAW. Jangan disalahpahami. Kalau ada kalimat seperti ini, paman ragiba an sunnati falaysa minni, iya, langsung difahami kafir. Enggak. Tapi maksudnya dia tidak berada di atas tuntunan atau petunjuk Nabi SAW. Maka orang yang tidak mau menikah tanpa ada uzur, bisa kita katakan dia adalah orang yang ekstrim. Ya, sebab Nabi SAW orang yang paling bertakwa, paling takut kepada Allah, melakukan pernikahan. Bahkan beliau menikah dengan banyak istri, dan beliau memotivasi, ya. Nah, beliau motivasi untuk hal tersebut, ya. Nah, kata beliau, sallallahu alaihi wasallam, hubbiba ilayya min dinikum at-thayyib wat-tib wan nisa. Telah dijadikan kecintaan, ya, kecintaanku kepada dunia ini yaitu tib, minyak wangi, dan juga kaum wanita. Nah, iya. Baik. Kemudian kata beliau, wa yajibu 'alal qadiri 'alaihi idza khasyiya 'ala nafsihi 'anat. Iya. Di sini beliau sebutkan yang wajibnya. Ya, wajib bagi orang yang sudah punya kemampuan. Ingat, kemampuan yang dimaksud di sini dua. Kemampuan untuk memberikan nafkah lahir dan batin. Ya, kemampuan untuk memberikan mahar ketika dia mau menikah. Setelah dia menikah, dia mampu memberikan nafkah lahir dan batin. Ya, adapun masalah uang panai, bukan itu yang dipersyaratkan. Ya, bisa diberikan pemahaman kepada orang tua kita, keluarga kita, uang panai itu bukan persyaratan. Ya. Nah, bukan persyaratan. Itu uang panai tidak ada hubungannya dengan sah tidaknya akad.
Dan memang kenyataannya uang panai itu hanya dipakai untuk biaya atau apa namanya? Untuk biaya pernikahan atau pesta pernikahan. Ya. Nah, walaupun di beberapa wilayah itu jadi apa namanya? Jadi kebanggaan. Ya. Nah, antum yang belajar iya, hendaknya memberikan pemahaman seperti itu. Atau kalau keluarganya tidak bisa lagi diubah mindsetnya, mulai dari antum ke bawah sampai anak cucu, jangan terlalu mempersoalkan uang panai. Ya, jangan. Selama yang datang itu sudah orang baik, nanti disebutkan ciri apa syarat-syarat laki-laki dan perempuan yang baik itu terima. Ya. Nah, tetapi jangan juga meremehkan. Ya, maksudnya apa? Ya mau ke uang panai. Jadi mau bikin acara apa? Bikin sanggar PP kan kurang bagus juga. Ya, bagus kalau ngumpul ada yang dimakan-makan, toh? Itu kan butuh biaya. Iya. Nah, kan maksudnya begitu. Uang pandai kan tuh itu. Iya. Yang kita maksud di sini jangan terlalu berlebihan sampai sekian ratus juta mesti sewa gedung yang paling terbesar di kota Palopo misalnya, 3 hari 3 malam. Ya, diundang artis dari luar. Yang bisa makan, kalau bisa makan semua itu di Tokmi. Oh, orang menikah di sana. Sebab jangan sampai orang salah paham. Apa di sana itu? Sunnah tangkapan. Udah bagus juga. Tujuan pesta pernikahan itu adalah mengumumkan si fulan dan si fulana sudah menikah. Buktinya deh, oh si fulan pada menikah. Iya. Supaya kalau kamu jalan di tengah-tengah manusia, bawa istrimu, tidak dicurigai kok. Ya apa nak bawa itu? Ya tuh, jangan-jangan teroris nak bawa itu. Kapan dia menikah? Ya. Jangan punya mindset yang penting menikah, kawin siri, ya, kawin di bawah tangan istilahnya orang. Pokoknya asal sah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdurrahman bin Auf, i'lun nikah, ya, walau bi ghanami atau kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam umumkan pernikahan, maksudnya bikin acara yang dengan itu orang tahu ini pesta pernikahan, walaupun yang dimakan cuma 1 ekor kambing. Ekor kambing itu luar biasa ya. Nah, umumkan. Iya. Nah, bisa dipahami maksudnya ya? Iya. Jangan terlalu berlebihan masalah uang panai tersebut. Iya. Berikan pemahaman. Tuh, siapa saja yang punya anak gadis. Tetapi antum juga jangan terlalu menyepelekan. Ya. Tidak ada uang panainya. Tanya mahalnya apa? Upinang dengan bismillah. Kamasih. Iya, ada juga yang lagi tren itu bacaan surah Ar-Rahman. Iya, ini dibahas oleh para ulama. Bolehkah seperti itu? Ya, kalau memang si laki-laki tidak punya kemampuan dari sisi finansial, dia punya kemampuan mengajarkan Al-Quran. Begitu maksudnya. Jadi bukan cuma kau baca begitu saja. Itu surah yang kau story itu, kau harus ajarkan kepada istrimu nanti, itu mahalnya. Mahalnya adalah kau ajari dia. Misalnya, kupinang kau dengan surat Allah. Ajari dia sampai bisa hafal itu surah dengan bacaan yang benar. Itu maksudnya. Bukan cuma yang baca saja ketika nikah. Setelah itu, iya, istrimu sampai berapa anaknya tidak tahu yang mana dibilang surah Rahman. Bukan begitu maksudnya. Ya, iya. Jangan juga, pokoknya jangan meremehkan lah masalah itu. Kalau memang ada, berikan. Ya. Nah, kalau memang tidak ada, ya mau dia apa? Nah, baik. Maka yang punya kemampuan, kalau dia khawatir pada dirinya bisa terjatuh ke dalam perzinahan, dan zina itu hukumnya haram, maka wajib dia melakukan menikah. Wa kadzalika may yu'addi ilaihi wa ma huwa muqaddimatun lahu. Faman khashiya ala nafsihi al-wuqu'a fi hadha wajaba alaihi raf'uhu an nafsihi fa in kana la yandafi'u illa an-nikah wajaba alaihi dzalik. Ya. Maka semua
yang namanya eee, segala sesuatu yang bisa mengantarkan kepada perzinahan, iya, dan itu hanya bisa dicegah dengan menikah, maka dia hendaknya berusaha, iya, untuk menikah. Nah, sebab yang namanya perzinahan itu hukumnya haram dan kebalikan dari hukum haram adalah wajib. Iya. Maka wajib ia untuk segera menikah, untuk menolak yang namanya ya kekejian, yaitu berupa perzinahan. Wa man ajaza 'anil nikahi wa huwa fihi raghibun fa 'alaihi bis-shaum. Siapa yang ajaza, tidak mampu menikah, tidak ada al-ba'ah, ya, tidak ada kemampuan untuk memberikan mahar, ya, tidak ada kemampuan untuk memberikan nafkah lahir dan batin, maka padahal dia mau menikah, bukan tidak ada ya, belum belum cukup. Iya. Maka hendaknya dia berpuasa. Ya. Nah, ini berdasarkan hadits Abdullah bin Mas'ud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj." Wahai sekalian para pemuda, ya, man istata'a minkumul ba'ah, siapa yang punya kemampuan. Al-ba'ah. Al-ba'ah sudah sering kita jelaskan, ya. Dua kemampuan dimaksudkan dengan al-ba'ah. Kemampuan memberikan nafkah lahir dan nafkah batin. Ya, maka hendaknya dia menikah. Sebab menikah itu aghaddu lil basar. Ini akan lebih menundukkan pandangan. Iya. Kalau dia betul-betul, iya, sudah tidak bisa terjaga pandangannya, menikah. Iya. Sebab kenapa jemaah sekalian? Apa yang antum lihat di luar sana dari kalangan para wanita-wanita sama aja dengan yang ada di rumah. Betul tidak? Sama. Apa bedanya? Kau lihat cantik dia? Oh, kalau kau lihat cantik tulang wanita yang di luar, itu artinya kau sudah terpedaya dengan syaitan. Iya. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal mar'ata idza kharajat istashrafatha asy-syaitan." Kalau ada wanita keluar rumah, ya, tebal pesona, maka dia pasti akan dihiasi oleh syaitan. Sehingga cantik dalam pandangan orang-orang yang punya penyakit dalam hati. Nah, terpedaya oleh syaitan. Iya. Padahal yang di rumah sama aja. Apa bedanya dengan di rumah? Apa? Hah? Hanya karena kau sudah sering sama-sama dengan dia? Sama jika masih. Iya, makanya juga ini nasihat juga kepada para istri, ya. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengingatkan, ya, terkait dengan masalah hal tersebut, kalau misalnya suami, tiba-tiba pulang rumah, tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba pulang, langsung panggil istrinya, ya, wah cepat penuhi itu. Tidak ada makanan lain di luar Nalia. Ya, daripada dia berdosa, betul, daripada dia berdosa di luar, ya baik, mending dia pulang, dia lihat yang halal, subhanallah, ya, nggak usah kok para istri nggak usah tanya-tanya, kenapa, nggak, pokoknya, anu Pak, sudah itu baru kau tanya ya, nah, iya, dan suami jangan biasakan itu, sebab kapan kau membiasakan lihat hal-hal yang haram di luar, oh akan dikurangi rasa nikmat dengan yang halal, yakin saya. Ya, akan dikurangi rasa nikmat dengan yang halal. Kenapa? Seorang yang bertakwa, yang menjaga pandangannya itu, ya, bisa dia memenuhi hasrat 4 orang istri, ya, sebab ya, syahwatnya itu hanya tersalurkan kepada yang halal. Ya. Tidak dia hambur-hamburkan dengan melihat yang haram. Nah, iya. Makanya kalau selama ini, kenapa ini istri saya makan lalai, coba lihat, jangan sampai kau sudah terbiasa dengan hal-hal haram di luar sana. Ya.
Nah, entah itu di jalan, di teman kantor, ya, orang yang di warung makan, pokoknya orang yang lalu lewat, di atas angkot, dan seterusnya, ya. Allah akan cabut kelezatan yang halal. Kenapa? Sudah terbiasa melihat yang haram. Iya. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Itu menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil faraj. Dia akan lebih menjaga kemaluan. Wa man lam yastati, kalau memang belum mampu, fa alaihi bisawm. Hendaknya dia berpuasa. Ya. Ini solusinya, berpuasa. Dari hadits ini sejumlah ulama beristinbat, mengeluarkan hukum bahwa hukum istimna adalah haram. Atau istimna, istimna bahasa lainnya onani. Ada bahasa lain yang lain? Pakai sabun, apakah? Ada siswa bilang pakai sabun gitu, Pak. Sabun. Bagaimana anunya itu nih? Pakai sabun. Ya, walaupun saya tidak mengerti, tapi ya mungkin biasa dia. Ya. Nah, iya. Ini di antara pendalilan para ulama, Nabi berikan solusi apa? Puasa. Bukan istimna, bukan onani, puasa. Ya. Nah, bukan, makanya itu haram. Yang namanya seperti itu. Ya. Nah, walaupun ada sebahagian ulama fikih, ya, membolehkan kalau istri yang melakukan itu katanya. Ya, ada pernah saya baca itu, saya lupa pendapatnya ulama siapa. Iya, di antara pendapat para ulama fikih ada yang sampai mengatakan seperti itu. Tapi itu jangan dibahas ya. Nah, fa innahu lahu wijaun, sebab dengan puasa itu ada bentuk perlindungan kepada dia. Nah, kemudian ayyun nisa'i khair. Nah, yang berikutnya di sini adalah wanita mana yang terbaik untuk dinikahi. Ya. Nah, gimana? Admin lanjut. Yang sampai dingin apa-apa? Enggak juga. Saya itu enggak aja saya. Manakah? Lanjut dulu sedikit. Bagaimanakah? Eh? Eh? Lewat? Oh lewat nih. Mau di apa? Eh? Ayu, nanti pembahasannya ayun nisa'i khair. Manakah wanita yang terbaik untuk dinikahi? Ya, penting ini juga. Siapa tahu saat ini kita punya istri belum ternyata termasuk wanita yang terbaik, masih bisa kita upayakan dia terbaik. Yang belum dapat istri, bisa mina incar-ancar begini yang terbaik. Yang sudah punya istri, kalau belum punya yang terbaik, bisa diupayakan jadi terbaik. Kalau dia sudah berupaya, belum bisa yang terbaik, kan masih ada jalan yang bisa yang terbaik. Nah, demikian. Insyaallah kita lanjut di kesempatan yang berikutnya. Subhanakallah bihamdik, syukur, astagfirullah, wa atubu ilaik. Assalamualaikum.